Kisah Menara Babel adalah salah satu narasi paling mendalam dan penuh makna dalam tradisi keagamaan dan mitologi dunia, khususnya dalam Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama Kristen. Kisah ini tidak hanya menjelaskan asal-usul keragaman bahasa manusia, tetapi juga memberikan pelajaran mendalam tentang kesombongan, persatuan, dan kehendak ilahi. Untuk memahami sepenuhnya konteks Menara Babel, kita harus kembali ke masa setelah air bah universal yang dahsyat. Setelah bencana global yang menenggelamkan hampir seluruh kehidupan di bumi, hanya Nuh, keluarganya, dan hewan-hewan yang mereka bawa dalam bahtera yang selamat. Dari keluarga Nuh, Sem, Ham, dan Yafet, lah seluruh umat manusia modern berasal. Bumi mulai diisi kembali. Kitab Kejadian 9 ayat 1 menyatakan perintah Tuhan kepada Nuh dan anak-anaknya, beranak cuculah dan bertambah banyaklah dan penuhilah bumi. Ini adalah mandat ilahi untuk menyebar, mendiami, dan mengolah seluruh permukaan bumi. Namun, di masa-masa awal setelah air bah, ketika populasi manusia mulai bertambah, terdapat satu fitur unik yang menyatukan mereka. Seluruh bumi mempunyai satu bahasa dan satu logat saja. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan sempurna, tanpa hambatan linguistik, menciptakan kondisi bagi kolaborasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Inilah masa ketika potensi manusia untuk bersatu dan berinovasi mencapai puncaknya. Seiring berjalannya waktu, ketika umat manusia bermigrasi dari timur, mereka menemukan sebuah dataran luas di tanah Sinear. Wilayah ini, yang dikenal sebagai Mesopotamia, adalah lembah subur di antara sungai Tigris dan Efrat, tempat lahirnya beberapa peradaban tertua dan paling maju dalam sejarah manusia, termasuk Sumeria, Akkadia, Asyur, dan Babilonia. Daya tarik tanah yang kaya ini, dengan sumber daya air yang melimpah dan tanah yang subur, membuat mereka memutuskan untuk menetap di sana. Ini adalah pilihan strategis yang juga menunjukkan keinginan untuk berkumpul, bukan menyebar. Di Sinear, sebuah ide kolosal mulai terbentuk di antara mereka. Sebuah proyek yang akan melampaui segala sesuatu yang pernah dicoba manusia sebelumnya. Mereka berkata satu sama lain, marilah kita mendirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita mencari nama bagi kita, supaya kita jangan tercerai-berai ke seluruh bumi. Kejadian 11:4. Pernyataan ini mengungkapkan 3 motivasi utama yang mendorong pembangunan menara. Pembangunan kota. Tujuan awal adalah mendirikan sebuah kota. Kota adalah pusat peradaban, perdagangan, dan pemerintahan. Ini menunjukkan keinginan untuk membentuk masyarakat yang terorganisir dan menetap, berkebal-kebalikan dengan gaya hidup nomaden yang mungkin mereka jalani sebelumnya. Menara, puncaknya sampai ke langit. Ini adalah inti dari ambisi mereka. Frasa, sampai ke langit, atau sampai ke surga, dapat diinterpretasikan dalam beberapa cara. Ketinggian fisik luar biasa. Mereka ingin membangun struktur tertinggi yang pernah ada, mencapai ketinggian yang belum pernah terbayangkan. Akses ke dunia ilahi, ini bisa juga melambangkan upaya untuk mencapai alam ilahi, seolah-olah mereka bisa naik ke surga dengan kekuatan mereka sendiri, tanpa bergantung pada Tuhan. Ini mencerminkan keinginan untuk menyaingi atau bahkan menggantikan Tuhan dalam hierarki kosmik. Titik fokus religius, seperti zigurat di Mesopotamia, menara ini bisa berfungsi sebagai kuil atau pusat keagamaan, tetapi yang dibangun dengan motivasi kesombongan manusiawi, bukan penyembahan yang tulus. Mencari nama bagi kita, supaya jangan terpecah belah. Ini adalah motif yang paling revealing. Mereka ingin membangun sebuah monumen yang akan mengabadikan nama dan warisan mereka. Mereka takut tercerai-berai, suatu ketakutan yang ironis mengingat perintah Tuhan untuk memenuhi bumi. Pembangunan menara ini adalah upaya untuk menentang penyebaran geografis dan mempertahankan persatuan mereka. Meskipun persatuan itu dibangun di atas fondasi kesombongan dan penolakan terhadap kehendak Tuhan. Ini adalah upaya untuk menciptakan identitas kolektif yang abadi dan tak tergoyahkan melalui karya tangan mereka sendiri. Untuk mencapai ambisi besar ini, mereka menggunakan teknik konstruksi yang canggih untuk zamannya. Mereka berkata, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tanah liat sebagai tanah perekat. Kejadian 11:3. Pentingnya detail ini tidak bisa diremehkan. Batu bata bakar, di Mesopotamia, batu alami langka. Oleh karena itu, batu bata yang terbuat dari tanah liat adalah bahan bangunan utama. Namun, penggunaan batu bata bakar menunjukkan kemajuan teknologi. Batu bata yang dibakar dalam tungku jauh lebih kuat, tahan lama, dan tahan cuaca daripada batu bata lumpur yang dikeringkan matahari. Ini adalah tanda keahlian metalurgi dan teknik mereka. Aspal sebagai perekat, tanah liat, atau perekat,
yang disebutkan di sini umumnya diyakini merujuk pada bitumen atau aspal. Bitumen adalah zat lengket berwarna hitam, semacam tar, yang melimpah secara alami di beberapa daerah Mesopotamia. Aspal sangat efektif sebagai mortar dan juga sebagai bahan kedap air. Penggunaannya menunjukkan pengetahuan mendalam tentang bahan bangunan dan teknik konstruksi skala besar. Penemuan arkeologi di Mesopotamia telah mengkonfirmasi penggunaan luas batu bata bakar dan aspal dalam pembangunan ziggurat, kuil berundak, dan bangunan monumental lainnya. Ziggurat, seperti Etemenanki di Babilonia yang legendaris, adalah struktur berundak besar yang menyerupai piramida bertingkat, dengan kuil di puncaknya. Sangat mungkin bahwa Menara Babel dalam kisah Alkitab adalah sebuah ziggurat, atau setidaknya terinspirasi oleh arsitektur ziggurat yang mereka kenal. Pembangunan ziggurat membutuhkan tenaga kerja yang sangat besar, organisasi yang kompleks, dan keterampilan teknis yang tinggi, yang semuanya dimiliki oleh masyarakat Babel. Ketika pembangunan menara semakin tinggi, dan ambisi manusia semakin membumbung, Tuhan mengamati dari tahtanya di surga. Pandangan Tuhan terhadap proyek ini adalah kunci untuk memahami mengapa Dia mengambil tindakan drastis. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu, dan firman-Nya, "Lihatlah, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya." Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat mereka laksanakan. Penting untuk dicatat bahwa Tuhan tidak turun, karena Dia tidak dapat melihat dari surga. Frasa ini adalah antropomorfisme, cara manusia menggambarkan tindakan Tuhan, untuk menekankan perhatian dan intervensi langsung Tuhan. Tuhan tidak terancam oleh menara fisik itu sendiri. Kekhawatirannya adalah pada potensi manusia yang tak terbatas ketika bersatu dalam kesombongan dan penolakan terhadap kehendak-Nya. Dengan satu bahasa dan satu pikiran, manusia pada saat itu memiliki kemampuan untuk melakukan apapun yang mereka bayangkan. Tuhan melihat bahwa proyek ini bukan hanya tentang pembangunan fisik, tetapi tentang pembentukan peradaban yang berpusat pada diri sendiri, di mana manusia menjadi tolok ukur tertinggi, bukan Tuhan. Jika ini dibiarkan terus-menerus, itu akan mengarah pada pemberontakan yang lebih besar dan penyimpangan dari tujuan ilahi untuk umat manusia. Manusia akan terus-menerus mencoba mencapai surga dengan cara mereka sendiri, daripada melalui iman dan ketaatan kepada Sang Pencipta. Maka, untuk mencegah pembangunan lebih lanjut yang didorong oleh kesombongan dan untuk menegakkan rencananya bagi penyebaran umat manusia, Tuhan mengambil tindakan yang cerdas dan efektif. Baiklah kita turun dan mengacaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Kejadian 11:07. Ini adalah titik balik dramatis dalam kisah ini. Kekacauan bahasa adalah metode yang sempurna untuk menghentikan proyek tersebut tanpa kehancuran fisik yang masif, seperti air bah. Ketika orang-orang tidak dapat berkomunikasi satu sama lain, kolaborasi besar-besaran menjadi mustahil. Para pekerja yang sebelumnya saling memahami kini hanya mendengar suara-suara yang tidak masuk akal. Perintah tidak dapat diberikan, instruksi tidak dapat dipahami, dan koordinasi menjadi kekacauan total. Akibat langsung dari intervensi ilahi ini adalah, demikianlah Tuhan menyerahkan mereka dari sana ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Kejadian 11:08. Pembangunan menara dan kota berhenti total. Proyek yang didorong oleh keinginan untuk tetap bersatu dan mencari nama, justru berakhir dengan perpecahan dan penyebaran paksa. Mereka yang sebelumnya berkumpul di satu tempat, kini tersebar ke seluruh penjuru bumi, membentuk kelompok-kelompok berdasarkan bahasa yang mereka pahami. Peristiwa inilah yang memberikan nama pada tempat tersebut. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena di sanalah dikacaukan Tuhan bahasa seluruh bumi dan dari sanalah diserahkan Tuhan mereka ke seluruh muka bumi. Nama Babel dalam bahasa Ibrani terkait erat dengan akar kata balal, yang berarti mengacaukan, membingungkan, atau mencampur adukan. Ini adalah permainan kata yang disengaja, menegaskan bahwa nama kota itu sendiri adalah pengingat abadi akan kekacauan linguistik yang terjadi di sana.